Kita menuju ke Depok, Jawa Barat. Warga Cinere dikejutkan dengan temuan jasad bayi di dalam tas. Jasad janin bayi dalam sebuah tas ini ditemukan oleh warga yang melintas di kawasan Gandul Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad bayi tersebut terbungkus kain dan disimpan dalam tas berwarna biru. Diduga bayi malang ini dilahirkan secara paksa dan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Pengurus lingkungan bersama warga sekitar langsung melaporkan penemuan jasad bayi tersebut ke pihak kepolisian Polsek Cinere. Hingga kini pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dari rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi tersebut. Informasi langsung kepada Polsek Cinere atau Babinsa dan Katipas. Jasad bayi diketemukan sudah nggak nyawa lah, terbungkus. Kalau bahasa orang Betawi ada ambetnya begitu, kayak seolah-olah disiapin. Astagfirullahaladzim, semoga hati kedua orang tua itu bisa terketuk dan mau mengambil darah dagingnya yang dibuang. Ustadz Subki, mungkin saja ada orang tua yang belum siap saat dikaruniai anak, padahal anak bisa datangkan keberkahan. Apa yang seharusnya kita kuatkan saat Allah menitipkan anak kepada kita, Ustadz? Ya, kembali saya harus menyampaikan dua firman Allah dalam surat yang berbeda, yang isinya punya makna yang sama, dibolak-balik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang satu lagi redaksinya, domirnya dibalik aja. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi yang satu nahnu narzuqukum wa iyyahum, satu lagi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Artinya apa? Yang pertama, nahnu narzuqukum, kami yang memberikan kamu rizki, wa iyyahum, dan juga anak-anakmu. Satu lagi, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kamu. Jadi, walaupun sepertinya yang menafkahi anak, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki itu kepada. Mau dibolak-balik, entah lewat rezeki anak atau rezeki orang tuanya, itu semua adalah merupakan kehendak Allah. Makanya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anak kamu karena takut miskin, ya, karena Allah yang nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kamu dan juga kepada anak-anakmu, ya. Dan di sini adalah perkara keimanan sesungguhnya, perkara ketauhidan sesungguhnya, ya. Saat seorang itu dianugerahkan anak, berarti Allah juga sudah mempersiapkan rezekinya. Tapi memang biasanya yang melakukan pembunuhan seperti ini, membuang seperti ini, biasanya diawali dari satu kemaksiatan perzinahan. Karena tidak mampu menanggung malu, akhirnya dia sudah melakukan dua dosa besar. Yang pertama adalah dosa zina, yang kedua adalah dosa qatlun nafs, ya, dosa membunuh manusia, apalagi anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, ya, yang allati harramallahu biha, ya, yang Allah haramkan, ya, allati harramallahu illa bil haqq, ya, kecuali kalau ya seorang membunuh itu memang kecuali yang haknya gitu. Kalau ini tidak ada haknya, itu adalah merupakan satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, ini Ustadz Subki, jika sudah dibuang seperti ini, kemudian ada warga yang mau mengadopsi anak misalnya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam syariat Islam terkait adopsi anak, apalagi kalau silsilah bayinya tidak diketahui. Jadi binnya ini disematkan ke siapa? Ya, memang fil Islam itu tidak ada, ya, haram kita mengadopsi anak, ya, kalau kemudian kita mengangkat anak itu dinamakan dengan nama orang yang mengangkat, karena kita sudah mengaburkan keturunan gitu. Sementara dalam prinsip maqasid syariah, tujuan syariah itu juga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, ya. Kenapa perzinahan tidak dibolehkan? Karena nanti kalau hamil, ini anaknya jadi anak siapa gitu, ya. Sementara dalam Islam, kita masuk surga akan dipanggil dengan nama bapak kita. Ya, kalau seorang melakukan perzinahan dengan banyak laki-laki, naudzubillah wal iyadzubillah, akhirnya kan bingung ini anak-anak siapa gitu kan. Maka dalam Islam keturunan itu memang harus jelas, sehingga ya
harus melewati satu pernikahan yang resmi gitu ya. Pernikahan yang sah menurut agama dan negara di suatu tempat. Nah, kalau kemudian kita mau berbuat baik, mengangkat anak, angkat anak. Kalau kenal nama bapaknya, ya panggil nama bapaknya, ya. Jangan kemudian kita menyembahkan. Begitulah di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-55, ya, dalam surat Al-Ahzab, ayat yang kelima, maaf, bukan ayat 55, kita diperintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan nama bapak mereka sendiri. Ya, kalau kita tahu nih ya, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Nah, karena itu adalah lebih adil di sisi Allah. Karena kalau dia panggil dengan nama kita, kasihan nanti masalah waris, menzolimi anak kandung. Kalau saya misalnya mengangkat anak dinamakan dengan bin Muhammad Subki, dia akan mengambil jatah dari warisan yang akan diterima oleh anak-anak kandung saya. Jadi jelas, panggil aja dengan nama bapaknya. Kalau nggak jelas, ya jangan dibinkan kepada kita. Ya, apalagi orang tiba-tiba membuangnya begitu, ya kita kan nggak tahu tuh. Ya panggil aja dia adalah anak dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu. Ya, saya memeliharanya, ya, misalnya tiba-tiba ada yang meletakkan itu depan rumah, kita nggak tahu silsilahnya, ya, kita nggak tahu anak siapa, ya, mungkin nanti tinggal, ya, mungkin melapor ke kantor catatan sipil untuk diberikan keterangan itu secara kenegaraannya, ya, supaya dia nanti misalnya bisa bersekolah, ya, punya akta kelahiran, tapi ya kita sebagai orang yang tahu bahwa kita adalah bukan ayah kandungnya, ya kalau di dalam Al-Quran memang jangan memanggil anak-anak yang bukan anak kandung kita dengan sebutan anak kandung kita sendiri. Tapi berbuat baik, memelihara anak yatim, memelihara anak-anak telantar, ya itu kan gak masalah. Kalau misalnya seorang orang kaya nih mengambil anak 50 orang, 100 orang, kan gak mungkin dinamakan oleh bin nih. Satu orang, ya udah mereka ini adalah hamba-hamba Allah, anak dari hamba Allah, ya, yang saya urus, yang saya rawat, ya. Dan nanti ya selanjutnya misalnya kalau dia mau nikah, kalau perempuan bagaimana, ya kita kan tinggal ke KUA menyampaikan itu kepada kantor urusan agama, dan kantor urusan agama lembaga resmi pemerintah ya akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Entah bisa menjadi wali hakim yang kemudian menikahkan si anak wanita tersebut. Ya, Masya Allah, luar biasa, jelas sekali. Nah ini Ustadz Supki, jadi kalau anak angkat ini berarti tidak bisa mendapatkan warisan, tetapi apakah bisa mendapat wasiat misalnya Ustadz? Ya mungkin saja ya, karena orang-orang yang hadir ya di dalam pembagian itu ya bisa ya, karena wasiat ini nggak boleh kepada ahli waris gitu. Misal saya punya anak 6 sekarang ini, kemudian saya wasiat tolong satu rumah itu diberikan kepada anak nomor pertama. Ini nggak boleh karena itu tidak adil gitu ya, karena masing-masing anak ini punya hak yang sama di dalam hal waris. Tapi dia bisa misalnya untuk mereka anak-anak angkat, dan jumlahnya nggak banyak, paling maksimal adalah 1/3. Kita kalau nonton sinetron ya tiba-tiba ada orang yang memberikan itu kepada seseorang yang tidak ada hubungan darah, semuanya malahan, atau 50%-nya, sementara anak kandungnya sendiri dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dan wasiat ini dalam agama adalah as-sulus. Wathulutsu katsir, ya, 1/3, dan 1/3 itu sudah merupakan jumlah atau bilangan yang banyak. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini bersama Ustadz Supki Al-Bukhuri. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Cuap TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.